Pernahkah kamu merasa diawasi, bahkan saat tidak ada siapa-siapa? Mungkin itu bukan perasaan. Mungkin itu sistem yang tak pernah tidur. Selamat datang di sisi tergelap teknologi. Setiap hari, kamu menggenggam alat pelacak, ponselmu. Bukan sekedar alat komunikasi, tapi jendela ke dalam hidupmu yang paling pribadi. Ia tahu kemana kamu pergi, siapa yang kamu temui, apa yang kamu pikirkan bahkan sebelum kamu sadar. Lewat lokasi aktif, kamera tersembunyi, dan pencarian tengah malam, kamu menciptakan versi digital dirimu yang lebih jujur dari kenyataan. Kamu pikir kamu mengendalikan teknologi itu, padahal kamu sedang memberinya segalanya. Sekali kamu tekan, setuju, kamu serahkan bagian dari dirimu yang tak bisa ditarik kembali. Data itu dikumpulkan, disusun, dan dijual kepada pihak yang bahkan tak kamu kenal, untuk tujuan yang tak kamu setujui. Facebook mengakui kebocoran data terhadap lebih dari 500 juta pengguna. The data includes names, phone numbers, locations, and email address. Pernah mengalaminya? Baru bicara, tapi iklannya langsung muncul. Mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin itu sistem yang diam-diam mendengarkan. Dan yang paling menakutkan, kamu tak tahu di mana data itu sekarang, atau bagaimana ia digunakan. Karena saat kamu jadi produk, kamu bukan lagi pemilik hidupmu sendiri. AI tak hanya menyerap kebaikan, ia juga dijejali sisi tergelap manusia, kebencian, tipu daya, dan kekerasan. Algoritma mengamati bagaimana kita memutar fakta, menebar amarah, menciptakan ilusi. Ia tidak menilai, ia hanya menyalin, dan lalu menirunya. Dengan keakuratan yang mengganggu, ia belajar dari komentar yang penuh makian, dari teori konspirasi yang menyebar cepat, dari video kekerasan yang ditonton jutaan kali, dibagikan tanpa berpikir. Pernahkah kamu melihat seseorang berkata hal yang tak pernah ia ucapkan? Gerak bibirnya tepat, intonasinya terasa alami, bahkan ekspresi wajahnya meyakinkan. Tapi itu palsu. Itulah karya deepfake, kebohongan digital yang hampir mustahil dibedakan dari kenyataan. Dibuat oleh sistem canggih bernama GAN, Generative Adversarial Network. Sebuah sistem di mana AI melawan AI, satu menciptakan kebohongan, satunya menguji batas kebohongan itu. Mereka berlatih, berulang kali, sampai kesalahan menjadi nyaris nol. Hasilnya, sebuah suara yang bisa menipu orang tua, mengelabui petugas bank, dan mengancam kebenaran itu sendiri. Bayangkan jika wajahmu dipakai untuk menyebar hoaks, atau suaramu digunakan untuk meminta uang, dan kamu tak pernah tahu, sampai semuanya terlambat. Saat mesin belajar dari kegelapan, ia tak hanya meniru, ia berkembang. Dan saat itu terjadi, pertanyaannya bukan lagi apakah kita bisa menghentikannya, tetapi apa yang akan kita lakukan saat dunia tak lagi bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang dibuat-buat? Smart speaker, TV pintar, asisten digital di ponselmu. Semua alat ini mendengarkan. Bahkan saat kamu pikir mereka mati, mereka hanya diam. Bukan mati. Cukup satu kata pemicu, dan mereka bangun, merekam, mengirim data itu ke server yang tak kamu lihat, di tempat yang tak kamu kenal. Siapa yang mendengarkan? Bukan kamu, bukan keluargamu, tapi mereka, entitas tak bernama, di balik layar sistem. Permintaan sederhana seperti, putar musik, atau, berapa suhu hari ini, menjadi awal dari rekaman yang lebih besar. Dan bukan hanya perintah,
Terkadang, percakapan biasa juga ikut terekam. Pernah dengar soal karyawan Amazon yang mengaku mendengar percakapan pribadi pengguna, termasuk hal-hal yang tak seharusnya terekam. Bayangkan, kamu bercanda, kamu bertengkar, kamu mengungkap rahasia di ruang yang kamu kira aman, tapi sebenarnya sedang didengar. Karena di balik desain yang ramah, perangkat pintar bukan sekedar alat. Mereka adalah pendengar pasif, setia, tak pernah tidur, dan data yang dikumpulkan, disimpan, dicadangkan, dipelajari, dijual. Siapa yang memiliki percakapanmu hari ini? Kamu? Atau sistem yang tak bisa kamu ajak bicara kembali? Apa yang terjadi jika kenyataan bisa diciptakan dari nol? Bukan dipotret, bukan disaksikan, tapi dihasilkan oleh baris-baris kode. Sebuah wajah yang tak pernah lahir, sebuah tempat yang tak pernah ada, sebuah kejadian yang tak pernah terjadi, tapi tampak meyakinkan. Jika algoritma bisa menciptakan gambar, suara, bahkan emosi palsu, maka apa yang tersisa dari realitas? Foto bukan lagi bukti, video bukan lagi saksi. Fakta bisa disusun sesuai keinginan mereka yang paling berkuasa. Dan dunia digital tak lagi menjadi cermin. Ia menjadi panggung, menentukan apa yang kamu lihat, kamu pikir, bahkan kamu percayai. Berita palsu menyebar seperti virus, membangkitkan amarah, mendorong massa, menciptakan luka yang sangat nyata dari hal yang sepenuhnya tidak nyata. Wajah-wajah buatan ini tidak punya masa lalu, tidak punya keluarga, tapi mereka bisa masuk ke profil sosial media, mengomentari, bahkan mempengaruhimu. Di era simulasi sempurna, kita bukan hanya kehilangan kepercayaan, kita mungkin kehilangan kenyataan itu sendiri. Jika semuanya bisa dipalsukan, lalu siapa yang bisa kamu percaya? AI tidak lelah, tidak tidur, tidak lupa, tak seperti manusia. Ia tak pernah berkedip. Ia menonton setiap gerakan, merekam setiap kebiasaan, menghafal pola hidupmu, bahkan sebelum kamu sadar kamu punya pola. Kamu pikir sedang berjalan bebas di kota, tapi dari saat kamu melangkah keluar rumah, jejakmu telah terekam, wajahmu dikenali, rutenya dicatat, pilihanmu diprofilkan. Cukup dengan pakaian yang kamu kenakan, tempat yang kamu kunjungi, waktu kamu tersenyum. Semua itu bisa menjadi sinyal, tanda bagi algoritma bahwa kamu patut diperhatikan. Sistem facial recognition memindai bukan hanya bentuk wajahmu, tapi ekspresimu, perubahan kecil, kontak mata, gerakan tangan. Dan dari semua itu, AI menyimpulkan, siapa kamu, apa niatmu, seberapa besar risikomu. Kamu tidak tahu apakah sedang dinilai, dianalisis, atau sudah masuk ke daftar pantauan. Dan yang paling menakutkan, kamu tak bisa mengajukan banding, karena penilainya bukan manusia, tapi sistem yang tak pernah kamu izinkan untuk mengenalmu. Apa jadinya jika kita memberi hak untuk membunuh kepada mesin? Bukan manusia yang memilih, bukan tentara yang menimbang, tapi AI menganalisis, menentukan, menyerang. Senjata pintar bukan lagi skenario fiksi ilmiah. Mereka nyata, diuji, dibiayai, diluncurkan, diam-diam. Drone yang bisa memilih targetnya sendiri, robot darat yang mengenali wajah, sistem yang menembak dalam 0,3 detik, tanpa diskusi, tanpa ragu. AI tidak punya rasa kasihan.
Ia tidak mengenal dosa, tidak mengenal trauma. Ia hanya menerima satu hal, perintah. Sekali algoritma ditulis, logika itu akan berjalan sampai sasaran dinetralkan atau dunia dihentikan. Ilmuwan, peneliti, aktivis telah memperingatkan. Elon Musk menyebutnya sebagai ancaman eksistensial. Tapi roda industri terus berputar, karena dalam perang, kecepatan adalah segalanya. Dan mesin tak pernah merasa lelah. Pertanyaannya sekarang, jika mesin bisa membunuh tanpa bertanya, siapa yang bisa dihukum ketika nyawa salah diambil? Kita menciptakan teknologi untuk membantu, tapi terkadang ciptaan tak lagi mendengar penciptanya. Saat kamu tidur, ia tidak. Matikan kameramu, hapus jejakmu, karena kamu sedang diperhatikan. Atau sudah terlambat.